Air terjun Babak Pelangi yang berlokasi di Lombok Tengah ini bisa banget jadi tujuan liburan kamu berikutnya. Berlokasi di Dusun Berante, Kecamatan Batu Keleang ini berada di tengah-tengah hutan di utara Lombok yang cocok banget buat menghilangkan penat. Untuk mencapai lokasi air terjun Babak Pelangi, kamu perlu menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 40 menit dari kota Mataram. Usahakan menggunakan kendaraan pribadi ya, karena angkutan umum hanya sampai di pinggir jalan utara Mataram, Sikur, Lombok Timur. Ya, itu pun kalau kamu ojek yang siap mengantarkan sampai ke lokasi, belum nego harga dan lain sebagainya. Patokan utama untuk menemukan air terjun ini adalah keberadaan sirkuit Lantan, karena tepat di belakangnya air terjun ini berada. Perjalanan menuju air terjun ini cukup menantang karena kamu harus melewati jalan setapak yang sempit dan berbukit. Perjuangan jalan setapak itu pun belum berakhir karena setelah pintu masuk dan membayar tiket, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga. Lumayan nih sebagai pemanasan sebelum sampai ke lokasi air terjunnya. Halo Sobat MY, berjumpa lagi dengan saya Hasbi Al-Hawarizmi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu waterfall yang ada di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keleang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Ingin lihat keindahan dari waterfall tersebut? Tetap ikutin kami. Terjun Babak Pelangi ini tentunya setelah dikelola memiliki fasilitas yang cukup baik ya. Dilihat dari treknya yang sudah diperbarui, dikarenakan dikelilingi juga ini udah bersih ya di sekeliling tempat wisata air terjun ini. Mulai kita diberikan anak tangga ya, udah treknya nggak licin lagi. Kemudian nanti di sini juga kami disediakan gazebo bagi Anda yang capek mengelilingi tangga, bisa istirahat di gazebo ini. Dan air terjunnya berada di bawah sana. Tinggal sedikit lagi kita akan sampai ke terjun Babak Pelangi. Yuk langsung aja kita lihat. Itu kan juga tuh banyak juga itu anaknya. Air terjun Babak Pelangi ini merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Oke, inilah dia air terjun Babak Pelangi. Bisa kita lihat bahwa dari atas sini air terjun ini memiliki dua terjunan ya. Di atas sana sedikit lebih kecil dan di bawahnya itu baru lebih besar. Selain itu juga air terjun Babak Pelangi ini kita sudah disediakan kolam renang buat kalian yang suka renang nih. Nah, biasanya kolam renang ini akan penuh apabila volume airnya naik. Dan di sini juga diperuntukkan untuk kalian yang suka foto-foto nih, dan untuk fotografer, spot fotonya di sini itu bagus banget dan angle-nya tentu saja sangat cocok buat kalian yang suka foto-foto. Yuk langsung aja kita mendekat ke air terjunnya. Air
Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 8 meter, menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan airnya yang jernih dan segar, serta dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun. Airnya yang jernih dan segar membuat ingin segera berenang dan merasakan sensasi kesejukan airnya. Selain berenang, kamu juga bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya di air terjun Babak Pelangi, seperti berfoto dengan pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun. Pemandangan ini menjadi spot foto yang menarik. Atau kamu bisa bersantai di sekitar air terjun sambil menikmati suara air yang mengalir dan udara yang sejuk. Kedatangan kami ke air terjun ini terbilang beruntung ya, karena cuaca cerah dan pengunjung tidak terlalu ramai. Kemungkinan karena bukan weekend, hanya 3 pengunjung laki-laki yang asik foto dengan latar air terjun. Ya, udah kita coba ngobrol bagaimana pendapatnya tentang air terjun ini. Wow, terlihat di sebelah sana juga ada sebagian pengunjung ya. Coba yuk kita tanya-tanya gimana sih perasaan mereka, kenapa kok bisa memilih ini sebagai objek wisata mereka. Halo Mas, bisa nanya-nanya dikit nggak? Oke, sebelumnya ini Mas siapa namanya? Mas Rudi. Mas Rudi, boleh tahu dari mana? Dari Bima. Dari Bima aslinya. Oh, boleh tahu nggak Mas mengapa pilih air terjun ini sebagai pusat wisatanya? Tadinya saya dikasih tahu sama teman saya berdua ini, katanya karena saya lagi off, dia mau diajak ke air terjun apa namanya lupa tadi. Babak Pelangi. Ya, makanya diajak. Makanya saya dari Mataram tadi ke sini sekitar 1 jaman ya. Makanya lihat ini bagus banget. Dari Bimanya itu tadi malam apa gimana? Kalau dari Bimanya udah stay sih, cuman baru-baru lah di sini. Cuman belum pernah ke wisata-wisata Lombok baru. Oh, di sini belajar apa kerja? Kerja saya di sini, pindah dari sini. Ya, cuman di sini baru sekitar 1-2 bulan, tapi belum kemana-mana gitu. Baru ini yang destinasi pertama. Oh, tadi berberapa ke sini Mas? Bertiga. Bertiga aja. Ya. Gimana tadi menurutnya perjalanan ke sini? Lumayan sih, dari depan sana sampai ke ujung sini ya perjalanan untuk jalannya lumayan masih bisa dilampaui gitu, walaupun ada ya rusak-rusak dikit. Oke, tadi tuh ada kendala nggak ke sini? Ada kesusahan mungkin aksesnya kayak gimana? Kalau aksesnya sih nggak ada, untuk kendaraan kita nggak ada sih, cuman jalannya mungkin yang perlu ini lagi mungkin diperbaiki. Ya, diperbaiki. Kalau untuk wisatanya udah bagus banget, jadi tersembunyi di desa gitu. Oke. Makanya sangat minat banget saya kesini lagi gitu. Direkomendasikan nggak untuk pengunjung yang lain? Pasti saya rekomendasi karena udah saya video tempatnya, fotonya. Jadi bagus, nyaman, suasananya juga dingin walaupun panas. Ada nggak pesan buat pembenahan wisata atau fasilitasnya? Untuk pesan saya sih satu, cuman dari jalannya aja untuk menuju ke sini, karena jalannya itu kan masih agak naik turun, rusak gitu, cuman akses jalannya aja. Kalau untuk wisata dari depan tadi udah bagus, dari penjagaannya segala macam. Oke, terima kasih ya responnya Mas Rudi, thank you. Nah, itulah tadi respon salah satu dari wisatawan ya, yang dari Bima langsung menuju ke desa Lantan ini. Oke, buat kalian yang mau kunjungin ini langsung aja berkunjung ke wisata air terjun Babak Pelangi yang ada di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliak Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Menyoroti kecurangan, Sirekap KPU bermasalah.
Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Tinggal akibat tenggelam. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras, jenuh error. iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Fasilitas yang disediakan air terjun Babak Pelangi pun sudah cukup lengkap. Tersedia musola, toilet ruang ganti, kolam untuk anak-anak dan dewasa, warung hingga area parkir. Untuk menikmati air terjun Babak Pelangi, kamu hanya perlu membayar sebesar 5.000 per orang. Selain itu, ada biaya parkir kendaraan motor sebesar 2.000 dan mobil Rp5.000. Destinasi wisata air terjun Babak Pelangi berlokasi di Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi yang ingin menikmati air terjun Babak Pelangi, destinasi wisata ini buka setiap hari selama 24 jam. Desa Lantan ini ternyata menyimpan banyak air terjun. Sebagian besar belum dikelola dengan baik hingga akses untuk mencapai air terjun tersebut belum sebagus air terjun Babak Pelangi. Puas bermain di air terjun Babak Pelangi, kami mencoba untuk menelusuri aliran air terjun ini sedikit ke bawah, tentu dengan risiko jalan yang tidak memadai dan sedikit curam. Namanya air terjun Lembah Seriti. Oke, selamat selain itu juga sebagian orang banyak kan tahunya bahwa di sini itu ada satu air terjun yaitu Babak Pelangi, tapi sebenarnya tidak jauh dari Babak Pelangi itu ada lembah ya, namanya itu adalah Lembah Seriti. Di mana Lembah Seriti ini juga sangat berpotensi banget untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Karena di sana itu nanti ada semacam batu yang berhimpit seperti gua, dan nanti di dalam gua itu baru ada air terjun. Nah, maka dari itu hari ini kami akan mencoba untuk menelusuri apakah memang benar
dia itu nyocok untuk dijadikan salah satu destinasi wisata karena memang akses menuju ke sana cukup sulit ya, karena tidak ada jalan yang memang mengharuskan kita atau jalannya itu agak-agak tertutup gitu. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana pemandangan dari Lembah Seriti itu. Seperti yang saya katakan bahwa jalur kita menuju ke Lembah Seriti ini bukan jalan yang landai gitu. Kita harus melewati tepi-tepi tebing ini untuk menuju akses ke air terjun yang ada di Lembah Seriti. Penasaran? Yuk ikutin kami. Lokasinya tidak jauh dari air terjun Babak Pelangi, namun aksesnya ke sana ya cukup susah sehingga jarang pengunjung yang datang ke air terjun ini. Penasaran kan seperti apa air terjun ini? Yuk kita langsung saja mengambil jalan dari belakang toilet air terjun Babak Pelangi. Mengikuti jalan setapak yang mulai tertutupi oleh semak-semak yang mulai tinggi, patokannya jangan sampai jauh dari aliran sungai aja ya, karena beberapa jalan setapak ini sedikit gembur dan licin. Kalian harus ekstra hati-hati dan tetap waspada. Beberapa jalur bisa saja membuat kalian tersesat. Setelah beberapa menit, kami menemukan turunan yang memiliki kemiringan hampir 90 derajat. Kalian harus hati-hati dan berjalan pelan saja sambil berpegangan pada akar-akar pohon. Jalanan turun ini memang bukan jalan yang direkomendasikan karena akses ke air terjun Lembah Seriti ini bisa melalui desa sebelahnya ya. Tapi karena kami sedikit nekat ya harus menanggung resikonya. Untungnya ada sisa-sisa pijakan tempat kami berdiri untuk turun dan berpegangan pada akar pohon hingga bisa dengan selamat sampai di bawah aliran sungai air terjun Lembah Seriti. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Sempurnakan bulan penuh nikmat bersama program penuh inspirasi. Omar, Ramadan Story, Selawat Sahur, Cahaya Hati Spesial Ramadan, Kultum Nikmatnya Ramadan, iMovie Spesial Ramadan, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan, Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat
Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Lokasinya itu ada di arah sana, tapi kalian juga harus menyusuri sungai untuk melihat lokasi tersebut. Sesampainya di bawah, tinggal menyusuri aliran air, tingginya sampai lutut orang dewasa. Nah, mengenai air terjun ini, bentuknya unik dan sedikit menyeramkan karena terletak di antara bertemunya dua tebing tinggi menyerupai goa, sementara terjunan airnya seolah-olah jatuh dari lorong yang sangat sempit. Ini dia, lembah Sriti, di mana nanti di dalam sana itu terdengar suara air terjun ya. Karena memang ini termasuk dari high waterfall yang ada di Desa Lantan ini. Yuk kita mendekat untuk melihat bagaimana keindahan dari air terjun Sriti ini. Di dalam air terjun ini membentuk kolam yang cukup luas dan tidak aman untuk berenang sendirian. Kalau mau estetik, berkunjung ke air terjun Lembah Sriti ini bagusnya ketika pagi hari mulai jam 9 sampai jam 11. Karena di jam itu sinar matahari menembus air terjun hingga membentuk raut cahaya yang cantik. Kalian yang hobi fotografi, air terjun ini akan cantik dan indah jika momen foto disertai dengan membuat asap seolah ada kabut di air terjun tersebut. Gila kan konsepnya kalau jalan, hehe. Oke, inilah air terjun dari Sriti ya. Untuk anak pecinta alam khususnya ya, kalau air terjun Sriti ini sangat cocok banget buat kalian yang cinta dengan alam. Karena kenapa? Dengan suasana yang sangat sejuk ini ditambah lagi dengan perpaduan antara dua tebing yang bertemu ya, antara kiri dan kanan, sehingga membentuk seperti goa gitu. Dan dari atas sana hanya sedikit cahaya yang bisa kita dapatkan dari goa tersebut. Namun untuk kalian yang tidak suka dengan wisata yang terlalu ekstrim, maka kami tidak merekomendasikan air terjun tersebut. Karena seperti di belakang saya bahwa air terjun ini terlihat sangat deras, apalagi di musim hujan sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Nanti volume airnya ini akan naik ke atas sehingga akan membahayakan para wisatawan. Maka dari itu kami hanya merekomendasikan wisata ini untuk orang-orang yang benar banget cinta dengan alam gitu.
Ya, itu dia air terjun Lebah Seriti yang ada di pedalaman Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Bagi kalian yang ingin ke sini, baiknya menggunakan jasa guide ya, biar seperti saja. Nah, gimana teman-teman? Mana nih waterfall yang Anda pilih untuk dikunjungi? Apakah kalian memilih yang soft saja ataupun yang lebih menantang? Kalian bisa langsung datang ke Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Oke, saya Hasbi Al-Hawarizmi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.